Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di NBK Ngobrol bareng Kominfo chapter ke-40. Dan ini merupakan episode yang sangat spesial karena ini adalah episode terakhir Ngobrol bareng Kominfo yang di tahun 2021. Dan yang lebih spesial karena episode kali ini kita akan merayakan Hari Ibu 22 Desember 2021. Dan tentunya kita akan membahas tentang perempuan karena ibu selalu identik tentunya dengan perempuan. Karena di pundak mereka lah bagaimana kemudian mental, intelektual, dan fisik ditanggungjawabkan. Dan kita tentunya kedatangan seorang tokoh perempuan di Kabupaten Natuna yang sangat inspiratif. Ini kita kedatangan Bunda Penny. Jadi kita akan tanya dulu, siapa sih Bunda Raja Penny ini? Selamat siang Bunda, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Sehat. Putri gimana? Alhamdulillah, deg-degan. Deg-degan ya? Bunda, kalau gitu kita mulai dulu dengan pertanyaan siapa sih seorang Bunda Raja Penny ini? Mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman Bunda. Oke, terima kasih Fatli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Raja Penny Adriani, biasa lebih akrab dipanggil Bunda Penny oleh teman-teman ataupun oleh remaja-remaja atau teman-teman ibu-ibu lainnya ya. Dan saya saat ini adalah seorang ibu dari 3 orang putra dan putri yang sudah beranjak dewasa ya, karena yang terakhir itu sudah semester 3 mau masuk semester 4 Fatli. Kemudian yang pertama alhamdulillah baru lulus kuliah dan yang kedua juga sedang menyusun skripsi ya. Kemudian dalam berorganisasi, kebetulan saat ini saya juga adalah sebagai Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Natuna yang insya Allah tahun depan akan berakhir. Namun sebelumnya juga Bunda pernah menjabat sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim selama 2 periode. Dan memang selama ini Bunda barangkali sudah tidak asing ya kalau bersama ibu-ibu yang aktif berorganisasi di ranah ini khususnya ya. Jadi itulah sedikit barangkali tentang siapa Bunda Penny. Dan satu lagi mungkin dalam 5 tahun terakhir ini Bunda juga adalah seorang komisioner KPPAD Kabupaten Natuna dan insya Allah dalam hitungan hari lagi nih akan berakhir masa tugasnya. Jadi selama 5 tahun kami dari KPPAD khususnya Bunda sendiri selalu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik TK, SD, SMP dan SLTA atau SMA ya, melakukan sosialisasi bagaimana upaya untuk mewujudkan perlindungan anak. Itu yang tupoksi yang dilakukan dari salah satu tupoksi di KPPAD. Jadi itulah sekelumit tentang siapa Bunda barangkali ya. Gitu. Jadi Bunda Penny memang kesehariannya memang berhubungan langsung dengan perempuan dan anak-anak gitu ya. Betul. Di Kabupaten Natuna. Iya. Nah Bun, terkait tema hari ini, apa sih makna Hari Ibu? Kita akan mulai dengan kata, apa sih makna Hari Ibu dari seorang ibu sendiri? Tentu makna seorang ibu, kalau kita berbicara tentang ibu, ibu adalah orang yang sangat berarti dan berjasa bagi setiap orang ya, dalam hal ini adalah anak tentunya. Jadi kita tahu peran ibu adalah melahirkan, bahkan mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan dan membesarkan, dalam hal ini mendidik dan mengasuh kita untuk menjadi kita sebagai seorang anak. Dan saat ini Bunda juga adalah seorang anak ya, walaupun usia Bunda juga udah setengah abad, tapi juga sebagai anak yang mempunyai seorang ibu, dan Bunda juga berperan saat ini sebagai ibu karena Bunda mempunyai anak-anak. Jadi luar biasa, ibu itu adalah, kalau bagi Bunda sendiri adalah orang yang sangat berarti, orang yang sangat berjasa dalam kehidupan seorang anak. Itu ya Bun. Nah kita tarik sedikit tentang perayaan Hari Ibu Bun. Iya. Kalau sekarang kan kita lihat euforianya bagaimana kemudian Hari Ibu dirayakan dengan begitu meriah di sosial media. Betul. Melalui ucapan-ucapan, posting, video. Nah kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, bagaimana sih proses seremoni Hari Ibu? Bagaimana menyampaikan selamat Hari Ibu? Sementara kita tahu zaman dulu kan belum ada sosial media Bunda. Iya. Setahu Bunda ya, kita ketahui bahwa Hari Ibu ini memang di Indonesia khususnya itu jatuh di tanggal 22 Desember ya. Sebenarnya sejarah Hari Ibu itu oleh pemerintah daerah kita ini merupakan satu tonggak untuk mengingatkan pergerakan kaum perempuan sebenarnya ya. Jadi dimulai di tahun, ini Bunda agak lupa sejarahnya, tapi intinya adalah ini momen untuk mengingatkan tentang sejarah perjuangan kaum perempuan ya dalam upaya pergerakan kemerdekaan. Jadi diharapkan dengan tonggak peringatan Hari Ibu ini bagaimana perempuan tetap berkiprah dalam mengisi pembangunan.
Namun di satu sisi berbicara tentang ibu tentu kita punya peran ibu. Bagaimana dalam keluarga, yaitu ibu harus dapat mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Karena dari seorang ibulah nanti, terutama ibu yang cerdas, ibu yang berkualitas ya akan melahirkan atau mewujudkan generasi-generasi berkualitas. Karena anak-anak kita ini adalah harapan bangsa. Jadi dari rahim seorang ibu ya akan dapat menjadikan anak-anak harapan bangsa, anak-anak yang berkualitas. Tapi ibunya bagaimana dulu? Tentu harus menjadi ibu yang cerdas. Cerdas, luar biasa. Sesuai dengan tema hari ini, ibu cerdas tentunya anaknya berkualitas. Insya Allah. Jadi memang peringatan Hari Ibu itu bukan hanya seremonial euforia untuk mengucapkan selamat Hari Ibu, tapi juga ditandai sebagai tonggak kebangkitan perempuan untuk terus merawat generasi, untuk kemudian melahirkan generasi-generasi yang intelektual ya Bunda. Benar, tapi memang di satu sisi bagi sebagian orang menganggap Hari Ibu itu lebih kepada peringatan momentum barangkali untuk menyenangkan atau membahagiakan ibu. Benar. Padahal seyogyanya itu tidak perlu dalam satu event atau satu momen, sepanjang masa, sepanjang hayat, sepanjang waktu dan sedetik apapun kita harus berupaya untuk membahagiakan dan menyenangkan Hari Ibu. Jadi setiap hari atau setiap detik, setiap menit itu ada Hari Ibu sesungguhnya. Iya, tapi bagi sebagian orang itu menjadikan momentum. Bagaimana misalnya pas Hari Ibu memberikan hadiah, memberikan bunga, atau memberikan kue, ucapan, atau perhatian yang lebih barangkali. Jadi Bunda pikir itu sah-sah saja. Jadi itu berproses bagaimana nanti dia memahami tentang makna, bagaimana dia juga menghargai seorang ibu. Jadi memang momentum 22 Desember itu tidak hanya satu hari itu, tapi bagaimana kemudian merawat rasa cinta, baktinya kepada orang tua untuk terus berkelanjutan. Betul, Jadi tidak hanya di hari tanggal 22 November, luar biasa. Nah, Bunda, balik lagi ke profesi Bunda sebagai seorang aktivis perempuan, gitu. Berat juga kalau aktivis. Bagi Bunda, Bunda ngerasa begini, karena Bunda dilahirkan dari seorang ibu, seorang nenek yang memang Bunda melihat dari kecil adalah nenek Bunda, ibu Bunda, orang-orang yang suka berbagi di lingkungan. Contoh kecil saja nenek Bunda itu sering ngumpulkan di rumahnya atau ibu Bunda ngumpulkan teman-temannya di rumah, mereka belajar memasak, belajar menjahit dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali yang menginspirasi Bunda juga untuk dapat berbuat. Artinya bagaimana kepandaian atau ilmu yang kita ada ini kita dapat berbagi ke masyarakat sekitarnya. Nah, itu seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kemudian apa yang kita lakukan sekarang itu memang lahir dari percontohan orang tua kita ya Bunda. Benar. Nah, kan Bunda sebagai kita sebut saya aktivis perempuan ya Bun, kan sering mendengar masalah, menemukan banyak problem masalah perempuan di Natuna. Betul. Pertanyaan saya, apa kabar perempuan Natuna hari ini Bunda? Berbicara dengan tentang perempuan Natuna, jadi boleh dikatakan persoalan perempuan itu kan banyak. Benar. Di antaranya adalah kekerasan, ya, terjadinya kekerasan, terjadinya diskriminasi, terjadinya hal-hal yang memang menyebelah, istilahnya menindaslah kaum perempuan. Dan itu ternyata masih terjadi di Natuna. Masih ada ya masalahnya? Masih terjadi. Makanya ada tetap lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Dan kenapa pemerintah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya hukum untuk melindungi perempuan? Dan memang faktanya itu terjadi di Indonesia dan itu juga terjadi di Natuna. Masih ada angka kekerasan yang terjadi karena kebetulan kantor KPPAD itu juga berbarengan tingkat atasnya adalah UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi di situ juga kasus-kasus perempuan ada di situ dan kami sering melakukan koordinasi. Kebetulan juga Bunda adalah organisasi perempuan di mana ada pernah memang beberapa perempuan yang melaporkan ketika terjadi kasus perceraian, terjadi perebutan anak, kemudian terjadi kekerasan, terjadi penelantaran dan lain sebagainya. Dan itu masih ada angka di Natuna, artinya terjadi di Natuna. Dan banyak sekali organisasi, instansi pemerintah yang kemudian memperjuangkan tentang kesetaraan perempuan begitu Bun. Betul, tapi di satu sisi kita harus akui juga bahwa di satu sisi perempuan Natuna juga sudah banyak berkiprah. Patut disyukuri kita sudah terbukti adanya Ibu Wakil Bupati kita, seperti Bunda Ngesti yang pernah menjadi Wakil Bupati. Kemudian ada beberapa kepala dinas yang dijabat oleh perempuan. Kemudian kepala bagian
kementerian dan lain sebagainya. Hanya memang untuk di posisi legislatif di tahun ini kita memang nol ya, dan itu sudah diupayakan sebenarnya jauh-jauh hari oleh Dinas Pemberdayaan dan oleh organisasi perempuan melakukan sosialisasi bagaimana agar kita bisa masuk dalam dunia legislatif ya di DPRD, namun itu belum dapat terrealisasi. Jadi faktanya hari ini di satu sisi kita harus mensyukuri bahwa ada perempuan-perempuan yang berkualitas yang sudah dapat menunjukkan kualitas dirinya duduk di jabatan-jabatan publik. Kita pernah punya ketua KPU perempuan, kemudian ketua Bawaslu perempuan, kemudian ketua KPPAD perempuan ya. Jadi itu fakta yang membahagiakan. Namun fakta yang menyedihkan juga ada yang seperti Bunda sampaikan tadi. Nah, kan banyak sekali orang terus menyuarakan tentang kesetaraan. Kalau menurut Bunda, apakah kemudian usaha untuk menyuarakan itu menunjukkan progres yang baik atau tidak sama sekali menunjukkan perkembangan, Bunda? Tentunya progres yang baik itu ada ya dari masa ke masa. Seperti di tahun 2001 Bunda hadir di Natuna, kita bisa melihat contoh kasat mata saja bagaimana perempuan-perempuan yang duduk di jabatan publik ya kan, tadinya cuma 1, sekarang sudah ada 3 ya. Jadi dari tahun ke tahun ada peningkatan. Kemudian tadi upaya-upaya pemberian mendapatkan jabatan di jabatan publik tadi, ketua Bawaslu, ketua KPU, akhirnya juga kita mendapatkan jabatan publik sebagai wakil bupati. Nah itu kan merupakan upaya-upaya untuk memberikan ruang kepada perempuan untuk berkiprah, artinya ada peningkatan. Kemudian juga berbicara tentang kasus-kasus yang terjadi, alhamdulillah adanya penurunan, tapi memang tidak dapat dipungkiri kekerasan itu masih terjadi. Jadi kalau ada rumah tangga yang berkelahi tetap masih ada yang misalnya kasus sudah bahkan sampai masuk di polisi lah seperti itu, karena kasus sampai kekerasan tadi kerana hukum gitu, seperti itu. Nah, Bunda, kan kita tidak hanya melihat bagaimana keterwakilan perempuan gitu, tapi kita juga melihat sisi lain yang perempuan-perempuan yang memang profesinya ibu rumah tangga. Betul. Sekarang kita banyak sekali melihat stigma dua hal yang berbeda. Perempuan yang bekerja melupakan kodratnya, perempuan yang kemudian memilih menjadi ibu rumah tangga dianggap perempuan yang baik-baik saja. Nah, kalau Bunda sebagai seorang perempuan melihat dua stigma ini, menurut Bunda bagaimana? Sebenarnya gini ya, berbicara tentang istilahnya wanita karir dengan wanita rumah tangga. Itu sebenarnya pilihan bagi seorang perempuan. Apalagi kita seorang muslim ya, yang namanya perempuan bekerja itu kan sifatnya mubah, artinya tidak berdosa dan tidak juga istilahnya tidak juga diwajibkan gitu kan? Untuk bekerja. Silakan saja, tapi memang dalam kita sebagai perempuan muslim memang diharapkan kita mengetahui peran dan fungsi kita sebagai perempuan, atau apalagi sebagai seorang ibu. Dia adalah pengatur rumah tangga, dia adalah pendidik dan pengasuh anak-anaknya. Nah itu yang harus kita garis bawahi, bahwa sebagai seorang ibu itulah tugasnya ya. Jadi acuannya sudah jelas kalau dalam Islam, bagaimana kita sebaik-baiknya perempuan adalah di rumah, mengasuh anak-anaknya, mengatur rumah tangganya. Namun kita tahu tantangan saat ini yang terjadi, adanya tekanan ekonomi, apalagi saat ini kita tahu di tengah suasana Covid, barangkali suami di PHK atau susah mendapatkan pekerjaan, mau tidak mau kita sebagai istri atau sebagai orang ibu harus juga berperan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Benar. Ya kan? Nah, asal jangan kebablasan saja ya, artinya kita tetap mengetahui peran kita ini di rumah adalah pengatur rumah tangga dan pendidik dan pengasuh anak-anak. Jangan sampai kita setelah dapat izin suami untuk bekerja ya, apalagi sudah dikasih izin saya bekerja sebagai orang kantoran, baik itu PNS ataupun pegawai swasta dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita perempuan sudah ngantor, kadang-kadang peran untuk mengasuh dan mendidik anak ini terabaikan. Kemudian sehingga anak-anak ini merasa kurang perhatian dan kasih sayang ya, sehingga timbullah bermacam-macam persoalan-persoalan baru. Nah, jadi kembali lagi persoalan apakah mana yang berbicara baik atau tidak. Nah, itu kan relatif, makanya tergantung bagaimana kita mau berperan di dalam keluarga kita. Kalau memang kita diharuskan untuk menjadi pembantu untuk menambah ekonomi keluarga, ya itu sah-sah saja. Niat kita memang bagus untuk membantu ekonomi keluarga, tapi jangan sampai peran kita sebagai pengatur rumah tangga dan pengasuh dan pendidik anak-anak ini terabaikan. Nah, kalau Bunda melihat sebenarnya untuk saat ini ya, dengan profesi kita sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai pengasuh dan anak, dengan kita ingin bekerja, itu bisa kita lakukan di rumah.
Karena dengan adanya IT, informasi teknologi yang super canggih saat ini, kita dapat melakukan aktivitas di rumah, misalnya mendapatkan tambahan ekonomi, dengan kita tetap dapat memperhatikan anak-anak dan keluarga di rumah. Maka Bunda sangat senang sekali melihat ya untuk remaja-remaja, bahkan untuk kaula muda, ibu-ibu muda, Bunda melihat itu banyak melakukan kegiatan ekonomi itu di rumah. Mereka membuat jualan-jualan, melakukan misalnya baik itu memasak, membuat kue dan lain sebagainya, bahkan melakukan penjualan-penjualan secara online. Nah, ini hal yang sangat bagus sebenarnya. Dalam ajaran Islam, berdagang itu hal yang paling baik sebenarnya, dianjurkan, sehingga dia dapat bekerja di rumah, menghasilkan uang dengan bantuan teknologi melalui sosial media, dengan Facebook dia memberikan promosi, kemudian apalagi adanya sekarang kayak udah ada Natuna Mart, melalui penjualan-penjualan online ya kan, dengan fasilitas-fasilitas itu dia dapat gunakan menghasilkan uang, tapi di satu sisi dia dapat 24 jam memperhatikan anaknya. Nah, ini luar biasa. Dan Bunda melihat beberapa ibu-ibu rumah tangga muda di Natuna, Bunda sangat apresiasi sekali. Mereka punya usaha, mereka adalah entrepreneur muda, tapi mereka tidak melupakan tugasnya. Anak-anaknya terawat dengan baik, diantar ke sekolah dan kemana-mana selalu bersama. Ini luar biasa. Jadi apapun pilihannya, menjadi wanita karir ataupun ibu rumah tangga, yang penting bertanggung jawab dalam pilihannya. Bunda pernah, karena Bunda pernah merasakan sebagai ibu rumah tangga, Bunda baru dalam 5 tahun ini saja menjadi orang kantoran. Itu pilihan. Memang Bunda sadari di keluarga Bunda sempat istilahnya ya dikenyek lah bahasa sini ya. Kak, katanya, kakak sekolah jauh-jauh, tinggi-tinggi sarjana, ngapain nggak kerja, hanya ngasuh anak aja. Bunda bilang ini pilihan, saya bahagia bersama anak-anak saya. Tapi ilmu yang saya dapatkan bukan berarti maksudnya dapat saya berikan kepada sekitar dengan saya berorganisasi. Kemudian saya juga merasa alhamdulillah pendapatan yang diperoleh oleh suami ya alhamdulillah mencukupi, saya bilang gitu kan, sehingga saya lebih konsentrasi mengasuh anak-anak. Nah, ketika anak-anak sudah remaja, ada peluang kerja, mereka mengizinkan, alhamdulillah, makanya baru 5 tahun ini Bunda berkiprah jadi orang kantoran. Seperti itu. Jadi stigma itu karena memang harus dipatahkan, jadi tidak ada yang salah antara perempuan berkarir ataupun menjadi ibu rumah tangga. Benar, itu profesi yang sama-sama mempunyai nilai yang luar biasa bagi Bunda. Makanya yang penting kita pahami tugas dan peran fungsi kita sebagai seorang ibu. Baik, luar biasa teman-teman Bunda Penny. Dan Bunda, kita break sejenak karena kita akan ada satu iklan yang lewat, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Ngobrol bareng Kominfo chapter ke-40, Ibu Cerdas, Generasi Berkualitas. Pak, itu ni lagi nguas. Itu nak nguas menda payah menulak kini hari. Dipersulit ke kenau lah nang ni nak Wak bahal ya, ke korang nguas kok ha? Duduk lah. Ni ya, kawan dari kandung sebelah nak pergi nguas berkas. Dek sudah dari tang ti. Meh nau lah awan dek nguas. Mau ike tu Sabo ya, ni bagi cobaan. Awan nak ngeloh. Tapi awan nak status dekat Facebook. Sak orang dok beco, mana tahu ada perubahan anak ni kan. Bisa pala awak kau ni. Sakondok yau. Cara awak salah dok. Sekarang kan lah ada layanan pengaduan, tinggal lapor je yau. Menembau tak? SP4N lapor yau atau SPAN lapor. Layanan pengaduan masyarakat berbasis online yau. Jadi awak dan masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran terhadap kinerja pemerintah itu yau. Nak cara nak? Awak bisa menyampaikan aspirasi lewat website yau, natuna.lapor.go.id yau. Berarti HP canggih je Pak lapor nak ya? Kalau HP kawan ni nang dek Pak lapor kau. Tenang yau, sekarang lah ada layanan SMS yau. Kenapa nak? Cara ya,
awak ketik Natuna spasi isi lapor awak, terus awak kirim ke nomor 1708 yau. Oh, Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Baik teman-teman, balik lagi di Ngobrol bareng Kominfo chapter ke-40, Ibu Cerdas, Generasi Berkualitas. Tadi di sesi pertama kita sudah ngobrol dengan Bunda Feni dan luar biasa sekali bagaimana kemudian perayaan Hari Ibu itu bukan hanya euforia, perayaan, ucapan ataupun pemberian kado dan selamat, tapi juga sebagai pengingat dan tonggak sejarah bahwa perempuan harus terus berinovasi, berproses untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih peduli merawat anak-anak secara intelektual, fisik, ataupun mental. Dan sekarang kita sudah kembali ke Bunda Feni. Bunda, dari pembahasan kita di awal tadi, pertanyaan saya kemudian menjadi, apa sih Bun tantangan terbesar menjadi seorang perempuan? Tantangan terbesar menjadi perempuan ya? Iya, karena kita lihat banyak sekali masalah perempuan yang kemudian melahirkan banyak organisasi. Jadi semakin banyak organisasi berarti semakin banyak masalah yang ditangani ya Bun? Sebenarnya tidak juga. Kalau berbicara masalah banyaknya organisasi, nah organisasi itu kan menunjukkan identitas atau fashion dari sebuah komunitas gitu kan. Jadi bisa aja si perempuan tadi dia merasa satu hobi, satu minat, dia bentuklah komunitas A, organisasi A seperti itu. Nah kalau berbicara tantangan sebagai seorang perempuan untuk saat ini ya, tentu ya kita tahu ini zaman IT ya, banyak tantangan yang dihadapi, terutama kalau kita bicara secara luas adalah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, itu menjadi persoalan yang sepanjang masa terus ada gitu. Tidak hanya menjadi persoalan daerah atau negara, tapi itu menjadi persoalan kita pribadi. Jadi bagaimana kalau berbicara tentang pendidikan, upaya kita untuk meningkatkan pendidikan kita. Masih ada memang beberapa daerah di kita yang menganggap pendidikan udah anak perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, tamat SMA juga udah cukup, udah syukur, gak usah kuliah-kuliah, toh juga kuliah-kuliah. Tuh ada tuh ibu-ibu yang nggak kerja, di rumah juga ngerawat, nah mindset itu masih ada. Padahal kalau untuk berpendidikan ya sampai S2, S3 silakan. Tapi nanti kalaupun dia tidak bekerja, tapi dia menjadi ibu yang cerdas, itu adalah melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, ya kan? Jadi tantangannya itu di dalam hal pendidikan masih ada akses yang sulit untuk didapatkan gitu, masalah pendidikan ini. Baik itu tantangan kalau memang tidak besar, tidak se ekstrim dulu ya. Sekarang alhamdulillah kalau untuk di kota Ranai sendiri itu Bunda rasa tidak ada, tapi ada di daerah-daerah tertentu yang masih di pelosok kita masih Bunda temui seperti itu. Ya, kita tidak dapat menutup mata. Kemudian masalah ekonomi. Nah, ini kan dapat kita rasakan dalam 2 tahun ini adanya pandemi COVID ya, ibu-ibu berteriak nih, aduh harga telur naik, harga ikan naik, kayak kita bekerja. Kan suami tidak bekerja, pendapatan sempit. Nah ini menjadi tantangan perempuan, apalagi dia seorang ibu mengatur untuk menu anak-anaknya, karena untuk mewujudkan anak berkualitas tadi tidak hanya pola asuh saja, tapi juga harus diberikan gizi yang bagus. Ini berkenaan dengan berkaitan kan ekonomi. Satu lagi masalah kesehatan. Ya, kalau di satu sisi harus cerdas bagaimana untuk mencari barang-barang yang murah sesuai dengan kemampuan, tapi dapat mewujudkan makanan-makanan yang berkualitas. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian sekarang kan namanya B2SA gitu kan. Nah itu tantangannya seperti itu, tantangan ekonomi, adanya kesulitan-kesulitan ekonomi. Kemudian masalah tadi pendidikan, ekonomi, kesehatan ya. Nah kesehatan ini juga menjadi suatu hal yang sangat krusial juga ya, di mana ibu-ibu juga ini penuh dengan ancaman ya, penuh dengan ancaman penyakit-penyakit perempuan, misalnya apa kanker. Jadi ada masih perempuan Natuna ini bahkan teman-teman Bunda yang masih mengalami istilahnya dalam perawatan untuk terkena kanker payudara, kanker serviks gitu ya. Kemudian penyakit-penyakit umum lainnya ya sudahlah, seperti daerah Natuna ini kan tertingginya tekanan darah tinggi, ya, tensi, kemudian ini apa gula darah gitu kan. Nah, ini juga menjadi hal yang
tidak tertutup kemungkinan perempuan-perempuan kita juga terkena itu. Makanya diharapkan kita sebagai perempuan juga menjadi tantangan bagaimana menjaga diri dari saat ini, dari pola makan dan lain sebagainya. Nah kemudian hal-hal lain lagi juga persoalan-persoalan terjadi adalah masalah lingkungan. Ada yang kemajuan IT di satu sisi memberikan manfaat, tapi kita jangan salah-salah kita menggunakan contoh sebuah HP, ya kan, salah-salah menggunakan ini banyak juga mudaratnya. Kalau kita jangankan ke anak-anak, ke kita saja sebagai seorang perempuan, kalau kita sudah 24 megang HP, satu untuk kesehatan, tangan kita bisa kram, ya, kemudian mata, radiasi dan lain sebagainya. Belum lagi pengaruh-pengaruh apa yang kita lihat. Kalau kita lihat hal yang tidak bermanfaat, kita menjadi, katakan yang dilihat iklan apa semua, akhirnya kita tidak berkemampuan, akhirnya berhalu, salah stres nanti kan, tidak mampu untuk membeli dan lain sebagainya. Jadi itu tantangan-tantangan yang terjadi saat ini, Bunda Rasa. Bunda Rasa begitu. Nah tadi Bunda bilang tentang bagaimana menjadi ibu yang cerdas gitu. Ini berarti konotasi tidak ada standar ya Bunda. Jadi tidak ada standar perempuan cerdas itu seperti ini begitu. Nah yang saya tanyakan kualitas apa sih Bunda yang harus dimiliki seorang ibu tanpa membangun standar tertentu ya Bun, tapi kemudian dapat melahirkan generasi yang cerdas? Sebenarnya bukan tidak ada standar, ada dong standar untuk ibu yang cerdas, ya kan. Kalau ibunya nggak cerdas, ada yang bilang misalnya, wah ibunya padahal nggak sekolah tinggi loh, tapi kok bisa ya anak-anaknya menjadi sarjana? Anak-anaknya ya berhasil, kan? banyak sekali. Sebenarnya ibunya cerdas. Saya yakin mungkin secara pendidikan akademik ibunya tidak sarjana, mungkin hanya tamat SMA. Tapi kecerdasannya di mana? Dia dengan doa, dengan mungkin memberikan asupan gizi yang baik sesuai kemampuannya. Jadi memang tolak ukur cerdas ini memang tadi relatif. Ya. Bukan berarti ada yang bilang, Bun, untuk menjadi ibu cerdas itu apakah kita harus kuliah? Harus berpendidikan. Tidak, ya. Itu pendidikan akademik, tapi memang seyogyanya secara kasat mata memang iya. Wajib lah kita kalau memang kita mampu. Kenapa kita tidak melanjutkan pendidikan sampai S1, S2 atau bahkan S3? Karena sampai kapanpun ilmu itu tetap bermanfaat. Namun jangan berkecil hati kalau pendidikan kita juga hanya misalnya SMP. Nah, kita bisa mencari ilmu-ilmu lain ya kan yang kita terapkan untuk menjadi ibu cerdas tadi. Kemudian kedua, kita memahami pola asuh. Jadi kita memahami fungsi dan tugas kita tadi merawat dan mendidik anak, itu juga menjadi tugas utama karena ibu ini adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi jangan kita merasa wah ini udah masa sekolah, anak masuk PAUD, ya udah peran mengajar, mendidik itu di sekolah. Kita sudah hanya mengasih anak makan, menyusun menu, menanya sekedar ini itu. Nah ini yang salah. Jadi yang namanya peran ibu mendidik itu kita inilah dari awal. Bagaimana usia bahkan dari nol usia dalam kandungan, bahkan sekarang Dinas Pendidikan kan membuat program 1000 hari dalam kandungan, bahkan dimulai dari dalam kandungan sudah kita memprogramkannya. Nah bahkan dalam Islam kan sudah disebutkan ketika kita untuk untuk mewujudkan generasi berkualitas, ya seorang suami, calon suami sudah harus berpikir bagaimana dia mencari seorang istri biar dapat generasi yang berkualitas. Kemudian setelah melakukan perkawinan, malam perkawinan, kemudian mohon maaf ketika bertemu, ya kan itu kan semua ada doanya. Nah, ditambah lagi ketika sudah hamil positif itu terus didoakan, terus dilakukan perawatan sampai melahirkan. Nah jadi ini memang harus diniatkan, diarahkan dan memang dicita-citakan gitu. Tidak bisa serta-merta begitu saja. Gimana kita ingin dapatkan anak-anak yang berkualitas? Jadi memang ketika pengen anak berkualitas berarti harus ada komitmen dari orang tuanya dulu untuk melahirkan, merawat dan membesarkan. Betul. Jadi Bunda pernah membaca sebuah buku ya, itu juga memberikan pembelajaran kepada Bunda bagaimana ketika pasangan suami istri ini mulai berkomitmen dalam sebuah perkawinan, dia harus mewujudkan jadi istilahnya seperti organisasi. Jadi dia harus sepaham dulu, nih tujuan kita berumah tangga apa, tulis kalau perlu tujuannya apa, visi misi kita apa, mau sampai di mana. Jadi memang sudah dibicarakan sejak awal ya. Betul, sejak awal itu sudah di planning. Bagaikan kita punya sebuah perusahaan, sebuah organisasi, rumah tangga juga harus dibuat seperti itu. Harus punya manajemen. Harus punya manajemen. Ketika anak pertama kita bagaimana, nanti sekolahnya di mana, anak begini-begini, itu untuk anak. Kemudian untuk rumah tangga gimana, membangun kebersamaan 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, itu seperti itu. Nah itu memang yang idealnya. Kalau berbicara kepada orang tua kita kan tidak seperti itu. Benar. Mereka ya udah seperti air mengalir, gitu kan, seperti air mengalir. Nggak, Bunda pernah bertanya kepada ibu Bunda kan, gimana mak gini?
ya nggak mikir, pokoknya ya yang namanya jadi ibu nikah ya dijalani saja, belajar dari kehidupan katanya gitu kan, ya dijalani. Itu kan orang tua kita zaman dulu, kan belum banyak pengaruh IT dan teknologi. Nah sekarang kita di sini kita dapat melihat aktivitas di luar, bahkan di luar negeri ya kan. Nah kalau kita tidak punya benteng untuk membatasi itu, kita menyerap mentah-mentah itu kan. Nah ini yang menjadi persoalan kan. Jadi sekarang memang banyak sekali referensi literasi tentang bagaimana menjadi keluarga yang baik. Sekarang bahkan ada salah satu ilmu khusus membahas tentang parenting ya Bunda. Nah terkait tadi tentang pola asuh Bun, sekarang kan banyak sekali isu-isu tentang perempuan yang lagi viral, baik itu tentang kekerasan perempuan, tentang persekusi anak, dan salah satunya juga adalah bagaimana pertikaian anak dan orang tua, tentang masalah beda generasi. Menurut Bunda, bahkan mereka menyebut bahwa salah satu penyebab terbesar adalah kesalahan pola asuh. Bunda setuju nggak sih ada orang tua yang salah mendidik begitu? Saya rasa itu sangat sensitif gitu. Bisa jadi ya, karena gini, itu tadi kurang pengetahuannya orang tua tadi, bahwa dalam pola asuh barangkali yang diterapkannya tadi cukup dengan memberi secara materi saja, tapi dia tidak memberi secara mental, ya, tidak karena tugas ibu ini kan ada 3 hal, bagaimana membangun mental anak, mendidik dan membesarkan mental anak, kemudian fisik anak, dan intelektual anak. Nah 3 hal ini kan saling berkaitan. Kalau terjadi ketimpangan, kita hanya memberikan fisik saja, mental tidak kita berikan, intelektual tidak kita berikan, bagaimana ini? Kan seperti berarti itu. Tidak seimbang ya, tidak seimbang, dan itu harus ada keseimbangan. Nah inilah yang harus dipahami oleh ibu-ibu. Jadi untuk menjadi ibu cerdas tadi memang tidak harus ya berpendidikan akademik tinggi, tapi yang intinya dia paham ya bagaimana dengan menggunakan pola asuh dengan kelembutan, dengan kasih sayang ya, seperti itu. Tidak ada Bunda menemukan satu keluarga yang pemahamannya dia mengikut pola asuh yang diterapkan oleh keluarganya. Oh Bun katanya kan kami melakukan pola asuh ini, kami mengikuti orang tua kami, buktinya kami jadi orang sekarang katanya kan. Dan Bunda lihat ada kesalahan di situ. Kesalahan di mana? Terlampau keras. Benar. Anaknya ini menjadi ketakutan, kemudian anaknya menjadi di depan dia kesannya patuh, tapi di luar melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Jadi gitu membebaskan diri di luar begitu ya. Betul. Jadi nah ini salah satu yang Bunda lihat pola asuh yang salah sebenarnya. Makanya Nabi kan pernah memberikan hadisnya bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Tidak perlu kita membanding-bandingkan, wah dulu zaman ayah begini loh, kamu harus begini. Selalu ya ada zaman kata-kata. saja berbeda, kita pun Bunda kadang-kadang pun nggak sadar ya, bilang, aduh Bunda dulu nggak gini loh, harus begini. Ingat Bun, zaman Bunda dulu kan nggak ada HP katanya gitu kan, nggak ada ini gitu. Akhirnya disadarkan ini memang yang tidak kita sadari kadang-kadang, sehingga membuat pola asuh itu salah jadinya. Benar. Nah, maksudnya Fadli juga sebagai anak pun sering ya terjadi perselisihan pendapat dengan orang tua. Dan mungkin Bunda juga sebagai seorang ibu gitu. Nah, menurut Bunda bagaimana sih caranya untuk membangun komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak gitu? Karena sekarang banyak anak yang kabur dari rumah, membenci orang tuanya hanya karena tidak sefrekuensi begitu Bunda. Betul. Nah itulah persoalan-persoalan juga yang memang terjadi, yang ada beberapa tiap tahun itu kami terima pengaduannya di KPPAD. Ya artinya komunikasi antara anak dengan orang tua ini tidak terbangun dengan bagus ya. Nah ini persoalan terjadi memang tidak serta-merta ketika itu, ini sebenarnya dari kecil ya, dari bayi ya. Ini anak gimana polanya harus dengan kelemah lembutan, bangun komunikasi. Nah selama ini dengan anak sistem otoriter, sehingga anak untuk berkeluh kesah, bercerita tentang persoalannya dia takut, ya kan. Akhirnya dia mencari teman yang nyaman di luar. Syukur-syukur teman yang nyamannya bagus. Kalau teman nyamannya nggak bagus, alirannya jadi lain kan. Nah akhirnya berbohong pada orang tua mainnya keras, tidak pernah mau mendengar, tidak pernah mau mengetahui alasan anak dan lain sebagainya. Contoh hal saja, misalnya kalau kita kan anak-anak mungkin satu rumah bikin aturan, kalian kalau mau keluar sore jam 5 harus pulang. Ternyata ketika pulang lewat dari habis maghrib. Nah anak ini kan kalau orang tua yang keras langsung dimarahin, kamu pulang begini gini. Anak belum sempat memberikan alasan. Tapi kalau seorang tua yang bijak, sayang kamu kemana? Cari alasannya dulu. Oh iya Bun, tadi mau maghrib nolong nenek ini, dia tersesat, saya antar dulu begini. Kan dia sudah melakukan hal baik sebenarnya, ya kan? Tapi kalau kita tidak ada usul periksa, main langsung marah, maksud kita baik juga, tapi kita salah
cara pendekatan ke anak, ya anak udah kesal. Padahal dia melakukan hal yang baik, menolong orang, ada alasannya. Nah ini contoh-contoh cara-cara komunikasi juga memberikan peran yang sangat penting dalam membangun komunikasi bersama anak. Baik teman-teman, luar biasa sekali kita tadi dengan Bunda, luar biasa bagaimana membahas tentang Hari Ibu, tentang kemudian permasalahan perempuan, terus bagaimana komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah Bun, kalau dari program yang Bunda jalan sendiri dari organisasi, itu kan selalu tentang perempuan gitu. Yeah. Ada nggak program-program yang fokus tentang bagaimana menjadi anak yang baik, berbakti begitu? Karena memang kita melihat sebagai anak nih, kita merasa bahwa tidak ada program yang kemudian fokusnya ke anak-anak gitu Bun. Oh gitu ya, itu Fadli berarti nggak mungkin belum ada zaman Fadli ya, tapi zaman sekarang ini ada komunitas itu seperti dibentuknya forum anak. Forum anak ya kan? Bun. Nah kemudian kalau untuk di Go Away tersendiri, paling kita kegiatan memberikan ruang untuk anak menunjukkan prestasinya dengan mengadakan kegiatan lomba-lomba untuk anak, kan seperti itu. Nah tapi kalau di KPPAD ada kegiatan itu, misalnya kita memberikan sosialisasi untuk anak-anak tadi, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA, tapi dalam upaya perlindungan diri dia gitu kan. Dan kita juga berkolaborasi dengan forum anak tadi, memberikan motivasi dan semangat untuk anak-anak tadi dapat mengekspresikan diri. Ya intinya sebenarnya anak-anak ini kan harus dikasih panggung, dikasih ruang untuk mengekspresikan dirinya, jangan sampai dia salah kaprah. Nah memang kalau kita lihat ada kembali persoalan-persoalan anak terjadi, misalnya kenapa ada kebut-kebutan ya, kemudian main trail itu di jalanan dan lain-lain, itu kan karena tidak diberikan ruang untuk mereka, ya misalnya lombaan, areal ngebutnya dan lain sebagainya, atau misalnya anak-anak tengah-tengah malam berkomunitas istilahnya dulu pernah ada kasus misalnya di Pantai Piwang itu mereka secara komunitas sampai tengah malam main band istilahnya bergitar dan lain sebagainya, nyanyi nongkrong gitu ya istilahnya kan. Nah itu sebenarnya kalau mereka dikasih wadah dan panggung gitu kan, nah itu tentu dapat memberikan di satu sisi kepercayaan diri mereka, kemudian mereka merasa ekspresi mereka untuk mengeluarkan kemampuan mereka juga ada gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi memang sekarang banyak organisasi, baik instansi pemerintah, organisasi sosial memang sudah fokusnya antara ibu dan anak ya. Jadi tidak hanya untuk perempuan, ibu-ibu saya, tapi anaknya juga diperhatikan. Bahkan tidak hanya untuk ibu dan anak, untuk bapaknya juga kita berikan sosialisasi. Bapaknya juga. Jadi komplit ya. Komplit. Jadi harus ada keluarga. Jadi ketika berbicara bagaimana untuk mewujudkan anak berkualitas, dan ini bukan menjadi peran ibu saja, ayah atau bapak juga harus ambil peran di sini. Harus tahu, jangan ibu saja mentang-mentang ibu adalah sekolah pertama bagi anak, ayah ini tugasnya adalah mencari nafkah, tapi dia juga harus dapat bagaimana berinteraksi, mendukung program yang sudah dibuat oleh istri atau ibu ini untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas dan berkualitas tadi. Dia memang sangat didukung, berarti harus ada peran satu keluarga komplit. Betul, ya, jadi kayak Dinas Pemberdayaan Perempuan pernah memberikan sosialisasi untuk menjadi orang tua hebat kepada suami istri gitu kan, itu udah dilakukan. Luar biasa teman-teman, obrolan kita bareng Bunda hari ini sangat luar biasa tentang bagaimana tadi kita Hari Ibu, tentang perempuan, dan bagaimana kemudian tentang pembentukan generasi berkualitas juga didukung dengan pemerintah, dengan program pemberdayaan perempuan, tentang bagaimana dukungan seorang ayah dan bahkan anak itu sendiri. Dan kita akan kembali setelah iklan berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Kominfo, chapter ke-40, Ibu Cerdas Generasi Berkualitas. Lari ya? Oh iya. Aduh, lemah badannya lemah. Bahal ya? Awan ni olah 3 hari demiam ya weh. Pisau yan gigit bedian. Otot awan ngerek, palau pisau muntah deyan sakit awan gini. Bak beyo ya, awal bisa ke dokter lah. Tak, nang lo malu ya, mek bola pisau-pisau ya. Paling demi besok ni, sok ni lah sembuh awan ni. Pak ya, sangat sepele kalau ya. Dah lah. Tenang je, ini hari lah musim tarau ya. Bapak mayu ke ya. Bengok nyamuk-nyamuk yang berkembang biak ke daerah itu ni. Jadi? Apalagi kasus DBD makin meningkat ke daerah itu ni.
Jadilah ada DPD kat nah ini ya? Ya lah aduh ya. Sebelum 4 tahun ya. Bepak, berarti awang ni aku pisau ya? Oh, Kalau mau awang aku pisau, berarti isok ni ya? tuan dulu sebelum makin parah ya. Betul, berarti isok ni awang aku pisau ni gimana ke umum lo. Hanteng kuna oh sedek ngalah tu alias lo. Oke, jelian lo. Yau. Woi, San. Tak awak dia. Oh ya. Awak nak genau? Mana lagi kandung. Ya juga. Rasa kah? Pepak ya Allah segu benua sampai dia nawan ya. Undang awan dok dengu benda awak kabur tu. Awan cek upaman tu lawan dok DVD. Nang undang ya no Lompakah? Atuh lah wan kabode ya. Alhamdulillah ya awak lah sembuh kan. Alhamdulillah lah. DBD ini memang behyo ya. Yo mami. Bahkan ya berisiko sampai kematian ya. Yo ke ya? Au Awan dia awak nak. Dok maka itu nih dari sekarang nih harus waspada ya. Waspada mehnaun ya. Waspada dengan penyakit nih agar dek menjalar ke lingkungan kita nih. Cara kau mehnaun? Ada cara wah. Mehnaun tak? Cara yang dok istilahnya 3M ya. Coba awak jelas awan kurang paham nih. M yang pertama ya menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air Anda dengan bersih dan rutin ya. Terus yang kedua menutup. Artinya tutuplah semua tempat penampungan air Anda sehingga tidak ada nyamuk yang meninggalkan telur di tempat tersebut ya. Terus yang ketiga itu mengubur. Artinya kuburlah semua barang bekas di tanah agar tetap bersih dan tidak ada air yang tertampung di dalam barang bekas tersebut ya. Macam tuh tipsnya. Paham awan ya. Nah, ada plus ya. Ada plus nak? Kalau bisa awak awas pelihara ikan pemakan jentik nyamuk ya. Deh dok, awak sah gendong beju dekat belakang pintu. Dan kalau bisa tidur dok pakai kelambu. Plus kalau bisa sediakan obat anti nyamuk ya. Kak rumah awak. Oh, kau ndok kau ya. Oke lah, mak saya lah ya. Berarti ni tips untuk itu share dekat masyarakat anai, kawan-kawan dengan keluarga ya, agar itu bisa mencegah DBD dengan melakukan 3M+ deh ya. Oke ya, mak saya lah. Awak ni manggil ngawan terus lo ya. Oke. Baik teman-teman, balik lagi di Ngobrol bareng Kominfo chapter ke-40, Ibu Cerdas, Generasi Berkualitas. Dan tadi kita udah ngobrol panjang lebar dan tidak terasa akhirnya kita sampai di penghujung acara. Tapi Bunda, sebelum kita mengakhiri ini, pertanyaan saya gitu, Bunda pernah menjadi seorang anak gitu. Iya. Bagaimana sih Bunda memaknai kemuliaan seorang ibu begitu Bun? Ya tadi yang seperti di awal Bunda sebut ya, kita kan tahu dan memahami bahwa kita hadir di dunia ini kan karena seorang ibu ya. Jadi terlepas dari misalnya ibu kita itu adalah ibu yang tidak sempurna ya, karena kita kadang-kadang kita punya figur-figur ibu yang kita harapkan, tapi kenyataan yang ada misalnya tidak sesuai yang kita harapkan dengan ibu kita misalnya seperti kan. Tapi terlepas dari itu kita harus tetap menghargai, menghormati dan menyayangi beliau. Benar. Terlepas dari segala kekurangannya ya, karena memang tidak ada ibu yang, tapi memang untuk sekarang ya karena ada fakta-fakta ada ibu yang meracuni anak atau bahkan membunuh anak ya, ini mungkin
ya ibu yang dalam tanda kutip ya, tapi seidealnya seorang ibu itu tidak akan pernah menyakiti anaknya gitu. Jadi bagi Bunda sendiri, ibu itu adalah sosok yang sangat mulia, sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita hadir karena dia, jadi sepantas dan seharusnya lah sepanjang hayat, sepanjang jiwa kita harus tetap menghargai, menghormatinya, bahkan ketika dia sudah tiada selalu mendoakan dia. Mendoakan. Iya, selalu mendoakan. Bun, sebagai perempuan ini mungkin kita harus lihat banyak perempuan yang kurang beruntung di luar sana, Betul, termasuk seorang ibu yang mungkin disakiti, mengalami kekerasan gitu. Iya. Bunda mungkin punya semangat atau punya kata yang dapat menguatkan mereka-mereka di luar sana, Bun? Silakan. Jadi untuk ibu-ibu yang mengalami hal yang tidak beruntung ya, barangkali mendapatkan kekerasan atau bahkan ketika sudah tua mendapatkan anak-anak yang tidak berbakti misalnya ya, merasakan kesendirian dan lain sebagainya. Hal yang dapat dilakukan pada saat ini adalah harus banyak bersabar dan terus berdoa ya, berdoa dan memaafkan ya kesalahan-kesalahan mereka yang menyakiti kita. Jadi kita harus berlapang dada untuk memaafkan, menghilangkan rasa sakit kita, ikhlas menerima, dan ini memang hanya bisa teori sih sebenarnya. Benar. Seperti memang sulit sebenarnya. Bunda saja sudah merasakan nih, padahal anak-anak Bunda belum berkeluarga, tapi mereka baru sebatas remaja ya, ketika mereka sudah beraktivitas tidak bisa diajak ke sana sini karena Bunda merasakan kesendirian. Sedih misalnya Bunda ajak, "Yuk, Abang, Kak, temanin Bunda yuk kita keluar sini." "Udahlah Bun, kita udah ada janjian gini." Itu terkadang sedih memang. Maka Bunda pikir, aduh, apalagi mereka sudah berkeluarga apa semua. Makanya kita memang harus selalu ikhlas dan bersyukur dengan situasi yang ada ya. Jadi dan banyak berdoa saja untuk kebahagiaan diri kita dan anak-anak kita. Jadi Amin. memang kembali lagi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat menguatkan kita barangkali untuk hari ini. Tapi semua perempuan itu lahir dengan sangat spesial, mereka punya kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Benar bahwa mereka tidak sendiri, banyak juga perempuan-perempuan yang senasib seperti itu. Nah makanya untuk menguatkan kita, maka kita harus banyak mendekatkan diri sama Allah. Itulah satu-satu cara bagi Bunda ya, dan saran yang dapat Bunda berikan untuk mereka-mereka yang kurang beruntung. Baik, luar biasa sekali teman-teman, kita tidak terasa sudah di akhir acara dan ini Bunda 5 menit terakhir silakan untuk closing statement untuk Bunda tentang Hari Ibu, tentang apa saja yang kita bicarakan hari ini, apa yang pengen Bunda sampaikan. Baik, kepada seluruh ibu-ibu di Indonesia, khususnya di Kabupaten Natuna ya, jadilah ibu yang cerdas untuk mewujudkan anak-anak yang berkualitas. Bagaimana caranya? Yaitu kita terus menjadi perempuan yang berkualitas dengan terus belajar dan terus mendoakan. Ya, ini yang terpenting. Anak-anak kita, ya kita sebut satu persatu anak-anak kita dalam doa kita. Bagi yang Muslim setelah sholat 5 waktu, bahkan di sholat-sholat sunat kita untuk kesuksesan anak-anak kita semuanya. Dan kita sebagai ibu juga memang harus berupaya ya, belajar dan mengasah diri. Dan peran utama dari kita adalah kita harus dapat mendidik dan mengasuh anak-anak kita dengan penuh cinta kasih ya, kemudian dapat menjadi seorang istri yang baik, pendamping suami. Nah ini yang harus dapat kita jalankan. Memang peran kita ini luar biasa dan itu harus dapat kita jalani dengan tulus ikhlas dan penuh doa. Gitu. Baik, Bunda terima kasih sudah datang dan berbagi inspirasi. Paling mengucapkan selamat Hari Ibu Bunda. Ya, selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan Natuna, Hari Ibu yang ke-93 di tahun 2021. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Baik Bunda, terima kasih sudah hadir di Natuna, sudah membantu banyak perempuan menjadi inspirasi, menjadi kekuatan buat perempuan lainnya, dan semoga akan lahir lagi bunda-bunda Penny yang baru, generasi yang baru yang kemudian menjadi kekuatan bagi perempuan lain. Amin, baik. amin. Teman-teman, terima kasih di episode terakhir NBK di tahun 2021. Ibu cerdas, generasi berkualitas. Sampai ketemu di Ngobrol Bareng Kominfo chapter berikutnya di tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan Ngobrol Bareng Kominfo. Acara ini diselenggarakan oleh